mereka juga nggak nyala. Itu adalah point out dari No-Namer. Sedangkan dari tim Cerberus, poin paling penting adalah gimana semua pemain-pemain ini bisa koordinasi dan membuat seorang Red Novel nyaman. Karena kelihatan, kontras banget. Red Novel nggak dapetin entry atau nggak on point, mereka kelabakan. Mereka benar-benar mengandalkan satu pemain ini. Dan beruntungnya mereka adalah tim yang experience. Mereka itu koordinasinya kuat dan bisa ngunci di map kedua barusan. Dan kita akan langsung move on ke map ketiga. Hidup dan mati antara kedua tim karena ini adalah lower bracket. Sedangkan kalau kita lihat sementara tim No-Namers, mereka approach dengan begitu cepat ke depan garage. Dan ya, ini tipikal main dari No-Namers ya. Poking, nyantai, antisipasi, dan Cerberus juga gue mau kayak mau lihat apakah mereka mainnya agresif, dapat info langsung panis dengan flash. Karena ini No-Namers juga kalau kita ingat pas lawan VC United, mereka tuh yang kebanyakan di attacker side yang jemput bola, yang nunggu bola. Oh no, lu lihat nih, udah kepancing Red Naval ninggalin posnya di arah A, sementara itu pergerakan nunjukin bahwa memang mereka akan ke arah A. Ini bait and switch dari No-Namers ini bagus banget sih dari tadi. Tapi lagi-lagi masih ada seorang Akashi yang akan berjaga bersama dengan seorang Red Naval, tentunya dashing ke dalam side. Vera tertek oleh Recon, tapi nggak bermasalah karena dapat kill ke arah seorang Red Naval. Sementara itu 3 kill dari sisi Cerberus Esports, sudah menangin advantage man. Seshun seorang diri yang nggak bisa berbuat banyak tapi masih bisa bicara 1 kill di situ. 2 lawan 1 kali ini Shun nggak bisa berbuat banyak, tentunya Kishi langsung shutdown seorang Shun. Dan tadi nice try dari No-Namers membangun persepsi bahwa mereka akan ke arah mid, sementara itu mereka rotate. Tapi masih ada Akashi yang bisa ya jaga posnya di situ meski lagi ditinggal oleh Naval. Penting banget sih menurut gue tadi play as a team dari tim Cerberus ya. All mereka cepet, mereka kayak ngedengar ada satu drone langsung ketarik. Red Naval datang dapetin kill, nahan lama. Akashi juga dapetin kontribusi 2 bahkan. Kishi buka sisi fault line tuh menurut gua unsung hero, pahlawan tanpa jasa. Nggak ada pemain-pemain yang bisa nge-pinch pemain dari area backside Cerberus. Dan itu menurut gua point out paling winning position. Dan shot hampir aja fault line-nya dibuka, akses masuk digagalkan. No-Namers mereka ketahan di depan B. Cerberus mereka benar-benar 3 pemain udah ready, bahkan ada drone, aftershock, Recon tag Red Naval dari arah belakang gratisan. Absen 4 kill dari Red Naval, begitu sangat clean dan flawless dari Cerberus. Sebenarnya yang kurang gue lihat dari Red Naval di first second map itu adalah flanking ability-nya sebagai Jet. Karena dia kalau main duelist atau main Jet lebih tepatnya, dia memang benar-benar jaga pos, kadang rotate untuk bantu side lain, tapi dia jarang nge-flank. Dan tadi tiba-tiba aja bisa nangkep basah 4 pemain dengan ghost-nya. 4K buat Red Naval, diabsenin satu persatu, dan that's a very good round dari Cerberus Esports. SOP round yang berjalan dengan cukup baik. Sementara itu kita masuk ke round yang ketiga, yang dimana No-Namers udah bisa untuk membeli persenjataan. Bahkan dari sisi Cerberus Esports ada 2 buah rifle, 1 buah rifle bahkan dalam tangan seorang Red Naval yang melakukan upgrade. Tapi di XN numbangin seorang Red Naval, bahkan Temp juga Kishi harus numbang. Digedor-gedor pintu dari garage, tapi ada Gravity Well yang timing yang sangat tepat di situ untuk ngedelay push yang dilakukan oleh pemain-pemain No-Namers. Dan lihat, mereka nggak nabrak, mereka tahu ada Gravity Well, mereka mundur, mereka nggak maksa untuk maju karena mereka emang nge-bait out semua utility yang ada. Mereka bermain dengan sangat aman, sangat pasif, dapat kill enough, nggak usah maksain untuk maju karena memang ada beberapa delay yang merupakan strong point dari Cerberus Esports. Tapi tampaknya Seaside akan menjadi agenda selanjutnya di sini untuk di-hit 2 pemain dari Cerberus Esports nunggu di arah garage. Sementara itu Daikute akan keluar sedikit. Vera udah dashing ke arah side, nge-clear angle-angle yang penting di situ. Temps akan menunggu di depan garage sementara planting sudah dilakukan. Retake 5 melawan 3 tentunya bukan persenjataan yang terbaik karena hanya memiliki 3 buah Spectre. Dentuman Vandal ditembakkan kiri kanan menjadi peringatan ngeri untuk pemain-pemain Cerberus Esports sebelum masuk ke arah side. Post plan situation yang cukup baik, semuanya bermain dalam side, bahkan hanya ada 1 pemain yang menjaga flank di belakang. Flash keluar, membutakan Vera sendiri, bahkan Loki double kill. That's a very bad flash. Akashi masuk juga dengan Spectre. Tiba-tiba aja 3 melawan 2. Diffuse diinisiasikan, akan di-stick tampaknya Superguard masuk, tapi nggak ngebunuh. Diffusernya masih di-stick. Akashi dapat diffuser di situ. Shun nggak bisa berbuat banyak. Oh no.
What? A misplay dari Thames. Ngebutain temannya sendiri. Loki masuk. Thank you very much for that flash, Thames. Loki dapat durian runtuh di situ. Dapat rezeki, cuy. Dengan flashnya. Itu misplay banget sih dari seorang Thames. Oh my god, hello 911, Thames, kamu, aduh, iya ini udah big blunder ya, karena nih sisa 2 pemainnya di belakang, udah nggak bisa ngapa-ngapain dan mereka ambil senjatanya pemain-pemain dari Non-Namers, kesempatan bagus banget, nggak kurang apalagi 5 lawan 3 dan 3-0, nice shot dari Red Novel, 2 kill connect dari Blaststorm-nya, ini udah mimpi buruk banget, ini udah brutal. Ini udah rasa pahit dimiliki oleh Non-Namers. Ya walaupun ini roundnya scrappy buy, tapi nggak kayak gitu sih. Ini bener-bener Red Novel ngepanis satu persatu permainan polos. Dan Cerberus, point out paling penting mereka harus play as a team, kecuali Red Novel yang pede banget. Dan 3 player melakukan push daerah sewer. Non-Namers, mereka nahan anti push terlebih dahulu. Masalah Red Novel lagi on point, dia dapat satu lagi, updraft, gagal. 4 lawan 2. Walaupun begitu, jumlah tidak dimiliki oleh tim Non-Namers, bahkan senjata juga. Dan sengaja untuk sekarang sementara waktu, Cerberus tugasnya udah penting. Dan ini yang pengen banget gue point out. Kenapa? Cerberus tuh harus kayak cari informasi, ngepanis, terus bisa main bareng. Retake mereka rapi, mereka punya strategi. Sedangkan Non-Namers tuh kalau udah main aim 2 udah susah banget. Dan sekarang Sun 1 lawan 3, stepnya udah kedengeran karena ada flanking dari Daikut yang ngedenger kalau pergerakan dari Sun tuh bakal commit. Nice one way. Ini bakal annoying banget, 20 detik tersisa, nggak ngecek. Akasi 2 HP, kalau ditembak dia bakal tumbang. Dan ada crossfire, Sun, konsep, triple kill on the round. Ini bisa jadi sesuatu blunder. Tapi Daikut, dia dari daerah belakang. Apakah Sun bakal sadar? Reposition, Daikut. Ini seharusnya round untuk tim Cerberus dan ya, nggak diduga sama sekali. Walaupun sedikit deg-degan, tapi in the end, Cerberus yang meng-closing. Itu Red Novel kalau kalah pasti bakal garuk-garuk kepala sih, kayak gue udah triple kill. Itu Dan, dia. Bener banget. Everything down to the wire. Ini bener-bener Sun nge-recover round tersebut. Gue nggak tahu dia tadi bener-bener free fire sih. Tapi Red Novel ini red flag buat tim Non-Namers yang dimana dia udah bisa nunjukin agresivitasnya di sini. Dapat kill, mungkin dia expect sih di situ, karena emang one way, jadi sedikit curiga. Tapi insane sih, dimana dia low HP masih bisa mendapatkan 2 kill bahkan spike plan, dan tentunya itu Non-Namers bakal sedikit untung dengan round tersebut. Dan Shun lagi-lagi stepping up untuk Non-Namers, 2 game terakhir top fragging dengan sangat baik. Sementara itu lihat Red Novel udah beli operator, akan menunggu di arah seaside. Recon dilesatkan, langsung dihancurkan, gak ngetek siapa-siapa. Sementara itu lagi-lagi lu lihat permainan dari Non-Namers, suka banget nge-blocking, cari informasi. Tahu bahwa ada operator di arah sini, mereka nggak mau ke sana. Tapi lu lihat Red Novel udah masang sepatu larinya, ngotot ke arah A. Sementara itu guiding light dibuka, nge-flash, gak nge-flash siapa-siapa, bahkan Sky Smoke udah nutupin pandangan dari arah Heaven. Sementara itu Vera udah dashing ke arah side, dapat kontrol dari A. Sementara itu dilepaskan oleh tim Cerberus Esports, digerebek satu persatu angle-angle yang penting. Tapi ini akan jadi retake situation untuk pemain-pemain Cerberus Esports. 5 melawan 5 lebih tepatnya. Rolling Thunder dibuka, langsung disambut oleh Hunter's Fury. Orbital begitu juga. Banyak sekali pertukaran ultimate di situ. Oh my god, tiga pemain dari Cerberus Esports tiba-tiba hilang. Vera bahkan ikut yang keempat. Tapi Daikut tersisa seorang diri tentunya. Gak bisa berbuat banyak, langsung dipunish oleh Thames. Dan itu adalah nice counter oleh pemain-pemain Non-Namers. Nyambut ultimate-nya, dijawab dengan orbital strike. Wah, itu perfect situation ya, menandakan Brim itu annoying di attacker side. Choke point dan orbital, menurut gue ini tanpa orbital aja udah winning condition. Kenapa? Ada Hunter's Fury yang follow up, dan sisa choke point-nya di mana? Di arah Heaven. Dan semua player dari tim Non-Namers ya tinggal ready. Heaven-nya kebuka, dan pemain di Heaven dari Cerberus mau ngeliat kemana? Ayo, shot kebuka, nggak ada smoke, Tilong juga kebuka, ada di pemain di side juga. Ini Non-Namers, mereka udah winning condition mereka banget. Kalau memang Cerberus tuh nggak dapetin entry, tadi gue udah point out sering banget. Nih Cerberus harus main aktif, harus numbangin beberapa player yang bikin nggak nyaman post plan. Kalau nggak Non-Namers nih post plannya lumayan annoying dari sisi side A. Karena kalau mereka lagi-lagi side A tadi keluarin molly, udah ketahan lama banget. Dan itu bakal nyusahin dan buying time
Dan untuk sementara waktu, persenjataan masih cukup oke untuk kedua tim. Cerberus masih nyaman dengan semua senjata dan non-aimers. Mereka bermodalkan dengan satu Blast Storm karena Vera hanya memiliki sebuah Spectre. Poking terlebih dahulu, udah mulai ketarik. Tapi ini dibikin bingung. Flash dikeluarin. Oh no, Daikut missing the shot. Loki beruntungnya bisa dapat di satu kill, keluarin smoke. Ada Seekers, Red Devil datang di waktu yang tepat. Bisa keluar. Oh Sui, Loki bukan tapi dapat satu kill. Shock Dart, apakah bisa connect? Masih belum connect. Dan mendadak saja 2 lawan 4. Akses masuk di-deny. Dan non-aimers, apa yang akan mereka perbuat? Karena Loki benar-benar on fire dengan swingnya 4 kill headshot. Wow, ini bakal ke-reset sih non-aimers sih. Ini udah hilang momentum, udah baik kok cycle. Ya, Cerberus Esports akhirnya mendapatkan momentum demi momentum yang mereka butuhkan. Memang semuanya stepping up. Red Neval mulai menyala, bahkan Loki di sini. Gue bilang berkali-kali juga, Loki ini sebenarnya juga salah satu fragger yang bisa diandelin sih dari pemain dari tim Cerberus Esports. Memang cara bermain Astranya bener-bener ngeselin sih, dimana dia juga assuming the role of a pseudo sentinel sih dengan delaying power yang dia miliki. Tapi lagi-lagi non-aimers ketinggalan 4 angka. Hunter itu langsung dibuka oleh Akashi, connect, bahkan dapat killnya enggak sama sekali karena ada satu spike ping di situ. Tapi Hunter's Fury tersebut sempat melukai Sky SG. Recon nggak connect ke siapa-siapa, tapi langsung diturunin tempo. Dan Akashi tadi questionable Hunter's Fury. Kalau dapat killnya sih penting karena ke arah Sky SG, tapi ya cuma ke-tag sekali. Mungkin ya lagi-lagi sih utility usage dari tim non-aimers. Tapi lihat Carnival agresif pick, dapat kill tapi langsung ditarik oleh Vera. Dengan bantuan flashpoint tersebut sangat-sangat membantu Hotline nge-delay push dari Vera, dan Vera important trade di situ. Langsung nge-call rotasi. Bait and switch-nya bekerja. Lu lihat non-aimers masih 3 pemain di arah A. Masih nongkrong, masih ngerumpi. Sementara itu Loki ditinggal seorang di arah C-side. Recon ngebuka posisi dari seorang Loki, harus bermain retake. Tampaknya di sini langsung manggil teman-temannya untuk bantu retake. Ada Cosmic Divide bisa digunakan dan tidak ada lagi Rolling Thunder, nggak ada lagi Hunter's Fury di sini. Aftershock clear angle-angle penting, Aftershock-nya connect tapi di Action dan Shun mendapatkan kill. Pertukaran kill sangat cepat, 3 tukar 1 tidak imbang. Vera masih hidup tapi Loki dengan pergerakan tersebut sangat manis. Loki, what? Lagi-lagi nyelamatin Cerberus Esports. Jiggle 1 tipis 1 kill, langsung ke swing yang kedua. Loki, you madman. Nyala banget, dan lagi-lagi non-aimers This is done. Terpojok. Death Gila. sentence. Gila, ini baru gue mau point out. Gaya permainan non-aimers tuh udah bagus banget. Mereka udah ganti pattern, mereka nggak commit. Udah kelihatan kontras. Post plan dari tim non-aimers kuat. Lihat, mereka coba bermodalkan aim aja menang. Loki datang sebagai penyelamat. Out of nowhere. Bisa selamat. Dia nabrak smoke. How? Dan benar-benar tajam banget nih Loki sama Red Novel winning condition untuk Cerberus. Dari segi entry, dari segi closing, Loki untuk 2 kali berturut-turut clutch dan langsung masuk ke Bicon Cycle. Non-aimers hanya ada 1 tour de force, 4 sheriff, desperate ke arah B, udah kedengeran. Trailblazer cari dan clearance angle terlebih dahulu. Udah, Vera dapat 1 kill. Ada trap, smoke langsung digunakan, tutup akses masuk. Dan itu yang sebenarnya kelihatan. Ini non-aimers bener-bener kayak mengandalkan aim. Sedangkan kalau Cerberus, ini Cerberus sudah lagi perfect condition menurut gua. Aim, strategi lagi nyala. Mereka komunikasinya jalan. Akashi selalu annoying cari informasi. Dan ketika Akashi nggak diganggu, mereka selalu stack gamble. Lihat kayak kondisi barusan, 3 player dari DDD. Dan ini emang harus dilakukan oleh non-aimers. At least mereka harus dapetin entry-nya, ganggu dan manipulasi. Dan udah kedengeran, 3 player dari arah long, drone digunakan, rotasi pun datang, Akashi di arah short, ketahuan DXN dengan 1 kill-nya. Dan 2 player sepertinya dari Cerberus langsung berpikir 2 kali karena seorang Akashi ditumbangkan. Posisi dari segi senjata memang tidak diunggulkan, tapi jumlah dimiliki oleh non-aimers. Retake situation, masih beberapa utility yang dimiliki. Keluar langsung molotov, delaying power. Ternyata DXN dapat 1 kill. Trade dari Daikut. 3 lawan 2 dan bisnis shot. Masih ada teleport. Shoot.
Dia bisa connect dan Kisi menjadi last man standing 1 lawan 1. Kisi. Don't tell me, sekali lagi clutch situation di tap kali ini. Sudah baiknya Kisi, triple kill. Lagi dan lagi Cerberus memenangkan clutch situation 7-1. Itu adalah best chance padahal untuk tim No-Namers. Oh no. Oh my god, lagi-lagi. Ini Play, benar-benar guys. clutch. Ini clutch banget sih dari pemain-pemain Cerberus. Yeah. Everyone can clutch. Loki, Red Naval, Kisi sekarang 1v3 bisa nge-punish. Oke, memang ya oke, we understand. Ya pemain-pemain No-Namers persenjataannya ya pas-pasan banget sih, cuma punya Sheriff. Tapi tadi bener-bener important kill dari DXN nge-punish Akashi. Akashi ini bener-bener annoying banget, yang bener yang lu bilang. Dia tuh info gatherer di arah long. Objektifnya itu bukan dapat kill, objektifnya itu untuk survive. Survive, cari informasi, delay dengan recon, delay dengan shock dart, being annoying. Terus kalau emang informasinya udah masuk, mereka langsung rotate. Dan itu kelihatan banget dari Cerberus Esports yang bener lu point out tadi. Masuk banget informasinya, bener-bener jalan banget. Dan No-Namers seperti tidak punya jawaban terhadap hal ini. Kalau misalnya emang execute 5 lawan 5, 4 lawan 4, memang itu udah adu otot dan adu aim. Tapi kalau udah 1 lawan 1, 1 lawan 3 bahkan, itu Cerberus Esports lagi nyala banget sih ya, dimana semua pemainnya bisa nge-step up. Kishi, tadi Loki, tadi Red Naval 3 kill dengan Blastormnya, terus Loki dengan Astranya bisa nge-clutch di seaside. Sekarang Kishi sangat manis di sini. Dan No-Namers harus memutar otaknya untuk mendapatkan round demi round karena ini udah substansial banget sih. Ketinggalannya udah 6 round. Masuk ke round yang ke-9. Jatuh ke Baiko Cycle. Ini merupakan mini death sentence untuk pemain-pemain No-Namers. Tapi at least di round ini mereka bisa membeli senjata. Akan bergerak ke arah mid lagi-lagi. Mencoba untuk punish pemain-pemain dari Cerberus Esports yang melakukan early pick kayak Red Naval tadi. Dikejar Trailblazer langsung mundur. Kishi memiliki Rolling Thunder jika ingin digunakan. Nge-spray through the smoke. Vera tertag low HP langsung di heal dengan regrowth oleh seorang Thames. Sementara itu lo lihat, mereka masih menggali informasi, masih bermain default. Spike-nya masih ditinggalin. Dan lo lihat Akashi. Akashi bener-bener ngegenggam itu dinding A-long dengan sangat nyaman di situ. Bener-bener nggak mau ditinggalin. Dia bener-bener jadi orang pertama yang melakukan kontak ke arah lobby. Tuh, keluarin drone, langsung ketahuan. Dan itu mempertandakan bahwa memang pergerakan dari No-Namers akan mengacu ke arah A-side. Langsung mundur, nggak mau nge-TB-in operator shot tersebut, cari informasi, recon dibuka, ada guiding light juga yang nggak nge-tag seorang Akashi, tapi Akashi balik demikian. Red Naval kill ke arah Vera sangat penting di situ. Thames bisa nge-trade dengan kill ke arah Akashi, masih berdansa di balik green container. Sky SG akan melakukan plan. Red Naval langsung tukaran senjata dengan seorang Daikyut, mau masuk ikut berpesta dalam kill-kill ini. Sepertinya Daikyut langsung numbangin. Rolling Thunder dibuka, dashing ke dalam side, tapi seorang Thames nggak terbutakan, masih bisa hidup, langsung di shutdown oleh pemain-pemain Cerberus Esports. Just like that retake yang sangat manis oleh pemain-pemain Cerberus Esports. 8-1 kok. Ya, ini terlalu nyaman ya, lihat tadi udah di point out jelas banget. Dapetin info, narik, datang Red Naval Operator, dapetin trade, ya that's good. Balik lagi, ketika lu ambil dapet advantage yang besar, lu bisa simpen ultimate sebanyak mungkin. Tadi Rolling Thunder emang di counter dengan Molotov, tapi nggak dapet timingnya sama sekali, karena Red Naval buka dash. Dan beberapa utility yang dibuka sama seorang Kishi ini annoying. Nggak ada kenyamanan dari tim No-Namers, after shock, flash, dan poin pentingnya ya pastinya Red Naval dapetin entry, dan itu udah menurut gue lebih dari cukup untuk opening the space. Dan kali ini No-Namers masih belum ada jawaban, kelihatan desperate banget masuk ke arah shot. Recon udah ngedetect, Vera dengan begitu cepat memimpin jalan sendirian. Pot pun ditaruh di daerah shot. Red Naval dengan satu killnya bener-bener not stopping, dia bener-bener unstoppable. Pertanyaannya, No-Namers, ketika mereka nggak dapetin entry, ketika mereka posisi disadvantage, bagaimana mereka akan memainkan round kali ini? Push dilakukan, kelihatan kakinya. Kishi dengan satu kill, dan ini udah jadi pertanda buruk, disaster banget untuk tim No-Namers. Ketinggalan 7 round, kehilangan 2 player. Apakah mereka bisa membalikan keadaan? XM missing the shot. Thames di arah lain dapat 1, tapi Akashi yang udah ready dengan double killnya. 9-1. Percobaan demi percobaan, slow tempo, main bareng, desperate push poking.
dan nggak ada yang works untuk tim Non-Namers. Ini deja vu dari Ascent tadi ya. Dimana Cosplay memang coy, cosplay bahkan. cosplay ini. Ini jadi bertukar personality sepertinya Cerberus Esports yang kali ini jadi Non-Namers. Dan Non-Namers sekarang yang tidung, yang benar-benar ketinggalan jauh. Mereka nggak ada jawaban terhadap cara bermain textbook. Ini Cerberus Esports nggak ada flashy sama sekali. Mereka benar-benar sabar. Red Neville aggressionnya pun sangat dibatasin, tapi benar-benar dapat round demi round di sini. Red Neville standby dengan operatornya, tapi terkena guiding light yang memaksa dia mundur. Tapi mempersiapkan diri untuk lipik, langsung dapat Thames hilang dari server ini untuk round ini, dan itu adalah operator Red Neville sangat mengerikan. We know what this man can do saat sedang menyala. Ada Vera yang standby dengan Ballet Storm ya. Drone dibuka oleh Akashi untuk mencari informasi ke arah short. Dan lu lihat pergerakan dari Non-Namers udah di garage. Sementara itu Loki udah main di arah Kabi untuk nge-expect beberapa push yang akan dilakukan, tapi lagi-lagi Vera, oke, important kill ke arah Red Neville, one tap through the smoke, menggunakan Blade Storm bahkan. Dapat dengan sangat mumpuni, dapat yang kedua, akan dapat side kali ini, tapi Akashi masih bisa berdiri tegak dengan killnya langsung mundur. Masih side-nya, trying to survive. Daikute dapat seorang Sky S dan itu adalah spike drop. Akashi masih berdansa di arah sewer, dan itu adalah round yang ke-10 untuk Cerberus Esports. Lu lihat Akashi bener-bener nggak mau komit. Dia dapat satu kill, dia cabut. Atau kalau misalnya dia emang nggak dapat kill, dia berusaha untuk stay alive, karena Cerberus Esports tahu betapa pentingnya Akashi untuk melakukan retake. Mereka rela untuk ngasih side as long as Akashi nggak mati. Apalagi round ini dia punya Hunter's Fury. Iya, itu pergerakan yang gamble ya. Instead daripada lu di pinch dari arah long, ketika lu nggak dapetin informasi, dia buka record, tahu clear, langsung push ke arah shotnya, bikin space, bikin susah Non-Namers yang desperate dari arah long, nge-push, nggak dapetin apa-apa in the end. Dan ini menurut gua ya ini concern terbesar dari Non-Namers ketika mereka hanya mengandalkan aim tapi nggak bisa solve sesuatu. Dan aimnya juga nggak kena, dan gak ikut dapat satu kill. Masalahnya ini nggak dicek, Loki dapetin satu, dia nggak bisa ternyata dapetin yang kedua karena Thames dengan trade-nya. Tapi masalahnya 4 lawan 3, akses masuknya memang di blok. Ada satu pemain yang udah dekat Thames ditumbangkan, bahkan Kissy stepping up dengan double kill. Tersisa seorang Sul, seorang diri. 4 lawan 1 di tapping nih, tapi it doesn't matter. Red Neville dari arah belakang meng-closing angka terakhir untuk di first half 11-1 tanpa ada jawaban untuk Non-Namers. Ini bener-bener deja vu dari Ascent sih. 11-1. Kalau Cerberus Esports bisa menangin round yang selanjutnya, pistol round mereka, yang dimana menurut gua pistol round mereka akhir-akhir ini, setidaknya 2 map terakhir itu udah mulai baik sih. Kalau misalnya mereka bisa menangin pistol round, itu menurut gua udah death sentence untuk pemain-pemain Non-Namers. Mereka udah ya udah say goodbye. Karena memang Cerberus Esports semuanya lagi nyala. Kita udah bahas berkali-kali, semuanya bisa step up. Red Neville dapat early frag dengan aggressionnya. Kissy, Loki, main delay, nge-service seorang Red Neville. Kalaupun udah itu masuk ke arah side, mereka dapat killnya yang penting-penting. Daikute bahkan tadi dia dipipit sama Orbital Strike. Terpaksa untuk cabut, tapi masih dapetin kill dengan rendezvous-nya. Semuanya step up, bahkan Akashi yang cuma 7 kill, dia menangin beberapa round yang sangat penting. Round-round yang dimana bisa dimenangkan karena informasi yang didapatkan oleh seorang Akashi. Staying alive, menggunakan recon-reconnya, utility-nya sangat main. Ini Cerberus Esports sudah satu paket banget, udah betul, at least sudah on the same page. Dan ini mengapa Cerberus Esports kemudian bisa upper hand. Dan Non-Namers seperti nggak punya jawaban, mereka udah coba semuanya. Mereka udah poking. Utility-nya udah dikeluarin. Mereka udah coba bait and switch, coba direct play, coba default, nothing seems to work with them. Dan di saat Cerberus Esports bisa nembak, di saat mereka emang bisa nge-out aim, ototnya main, otaknya juga main, dan ini udah marginally better than Non-Namers. Iya, udah balance ya untuk tim Cerberus ketika otak sama aim jalan. Non-Namers bahkan udah dapetin entry di early, mereka kayak gaya permainannya di icebox bolak-balik. Gak works karena di sini menurut gua semua playernya emang nyala. Loki nyala, Kissy nyala. Nyalanya itu bukan sekedar nyala, as a support juga. Kita tahu kalau ngomongin agent support siapa? Berapa kali gue ngomong, ini kalau bridge susah banget untuk entry kan, atau dapetin frag. Tapi Kissy dapetin 12 kill, menandakan kalau dia bukan hanya support, dia bukan hanya ganggu atau nge-slow down dengan beberapa mungkin impactful hotline,
A gift. Tapi dari kill yang dia buka, Rolling Thunder-nya berapa kali connect dan Yep. mempermudah untuk melakukan retake. Pistol mungkin adalah salah satu kesempatan terakhir untuk tim No-Namer, Oh, sedangkan never Cerberus mind. langsung dengan begitu cepat mengetahui agresif push di arah Garage. Panis ke arah C dan retake situation mendadak 5 lawan 5. Bahkan dua player dari No-Namer sudah low HP, kena tembusan dari seorang Thames, diganggu dengan aftershock, gak connect dari shock dart-nya. Beruntungnya ada Shun dapetin 1 kill. Flank. Ini adu kesabaran dari Flank. Nakasi akan nahan, tapi lihat Rentable dengan double kill. Bahkan Daikut dapat 1 kill, tersisa seorang Dex, and langsung ada teleport dari Daikut. Nggak diduga sama sekali, dan 12-1. Ini udah closing sih. Gue nggak tahu ini gimana caranya No-Namers bisa balik. Atau apakah ada takabur momen, mungkin siapa tahu. Tapi at least Cerberus Esports udah lebih tersistematis sih, dimana decision making mereka udah lebih bagus, jauh lebih bagus. Dimana Kishi tadi di Ascent, Rolling Thunder percuma, utility-nya nggak terlalu connect. Tapi di match kali ini, di game kali ini, game yang ketiga, lebih jalan lagi utility-nya. Seperti ada komunikasi antara Kishi dengan pemain-pemain lainnya. Saat butuh hotline akan diberikan, saat butuh flashpoint, saat butuh sebuah Rolling Thunder, itu semua masuk. Dan akhirnya langsung pasti ke arah B yang emang nggak ada dijaga. Udah langsung occupy side B. Sementara itu lagi-lagi No-Namers harus melakukan retake. Lihat Kishi agresif banget nge-push ke depan ke arah A-Link. Tapi Spike baru akan diplan oleh seorang Akashi. Retake situation 5 lawan 5. Akankah No-Namers terdepak dari VCT Apex Playoff atau masih bisa memperpanjang nafas mereka? SKSG good early kill, tapi Kishi lakukan trade, double kill bahkan untuk Kishi. Sementara itu Thames masih berusaha untuk menjawab dengan kill-killnya, tapi tidak bisa sama sekali, malah Veren mendapatkan kill. Sementara itu Kishi masih berdansa di balik haystack, berusaha mendapatkan kill yang kedua, ketiga bahkan untuk Kishi. No way. Goodbye Thames. Goodbye, There is no my way you can friend. do this. Dan that is it. Attackers win. Tuntas sudah perjalanan dari No-Namers di CCT Apex Playoffs ini. Dan 13-1, a statement coming from Cerberus.